Tahu kalau orang Bugis ada yang namanya gereng kedua. Tahu? Haram dimakan gereng kedua, haram. Cuma cara pemahamannya beda. Yang dimaksud gereng kedua menyembelih 2 kali bahasa Indonesianya. Itu ialah yaitu Kiai Muda nama Adis Mahendra SPD, memimpin sholat pada malam hari ini Ustaz Ahmad Fadal Adhal Habis. Demikianlah penyampaian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa dampaknya? Sangat banyak. Rezeki itu tak lain dan tak bukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, juz kedua, ayat 168, halaman 25, posisi kanan agak ke bawah, satu ayat balik akhir. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam ayat ini Allah memberikan kita keterangan bahwasanya wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Coba kita perhatikan catatannya, yang halal lagi baik. Apa ujung ayatnya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti jejak-jejak syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa syaitan itu? Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu ternyata adalah musuh bebuyutan kita. Ternyata di balik semua perbuatan-perbuatan tercela yang kita lakukan itu dedengkotnya adalah syaitan. Asal muasal bisikan yang buruk itu asalnya dari syaitan. Makanya Pak Bu, ketika kita hendak ingin melakukan amalan baik, tiba-tiba hati jadi murung, patah semangat, mati coli, maka itu adalah gangguan daripada syaitan. Bagaimana cara kita mengatasinya? Maka lawanlah dengan hawa nafsu, nafsul mutmainnah. Yang diajarkan agama apa? Biarkan kita menderita asalkan kebaikan yang telah kita lakukan. Banyak dari kita baru dicoba dengan kesengsaraan yang hampir dikatakan lebih sedikit daripada yang sedikit. Ibadah berkurang, muamalah hilang. Kenapa? Karena dia telah dikendarai oleh syaitan. Olehnya itu ujung ayat telah menjelaskan. Marilah kita memperhatikan harta kita kembali. Kita tengok baik-baik dari mana dasarnya, dari mana asal muasal kita peroleh harta itu. Halal atau haramkah harta itu asalnya? Setelah itu kita perhatikan ujung daripada harta itu. Kemana kita belanjakan uang kita? Kemana kita fungsikan uang kita? Allah telah memberikan kita kenikmatan, maka fungsikanlah di jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Banyak kaum muslimin, baik dari kalangan wanita muslimah atau kalangan pria, diberikan rezeki yang banyak melimpah, tapi ujung-ujungnya ke tempat yang keji. Maka rezeki yang seperti ini, yakin dan percaya, tidak akan berkah dan bermanfaat bagi kita, keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang manakah yang harus kita hindari? Kalau masalah halal haram dasar harta kan Bapak Ibu sudah tentu paham. Oh, yang ini yang halal, ini yang haram. Coba kita kembali ke Al-Quran, macam-macam yang dilarang oleh Allah tentang harta, bahkan makanan. Kita kembali meningkat ke surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, surah ke-5,
Surat kelima juz ke-6 halaman 107 ayat 3 posisi kanan paling atas ayat pertama. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma zakaytum wa ma zubiha 'ala an-nuzubi wa an tastaqsimu bil azlam, kata Allah. Dalam redaksi ayat ini Allah telah menjelaskan mana makanan yang kita boleh makan, mana binatang yang boleh kita makan. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu, kata Allah. Sekali lagi ini bukan kata Nabi, tapi langsung dari Allah. Ini amandemen, perintah langsung dari Allah. Diharamkan bagi kalian memakan apa yang haram ya Allah? Wad-damu, darah. Darah haram dimakan kecuali darah ikan. Namun terjadi pergesekan budaya di antara kita, ada yang sengaja membekukan darah. Ketika seseorang memotong sapi kah, kuda kah, mereka langsung bergegas mengambil tempat menampung darah, kemudian membekukan, memakan darah. Jelas dari ayat wad-damu, haram bagi kita umat Islam memakan darah. Walahmul khinzir, apa yang lagi haram selain darah ya Allah? Lahmul khinzir, apa itu? Daging BA1. Sudah paham? Daging BA1 katanya obat. Tidak ada. Karena haram itu Pak ada 3. Haram karena zatnya, haram karena perlakuannya, dan haram karena caranya. 3. Haram karena zatnya. Apa artinya? Zatnya memang dasarnya haram seperti BA1. Kadang-kadang ada hadis itu, kata orang hadis, padahal ini bukan hadis. Bahkan saking palsunya di kitab hadis palsu pun tidak ada hadis itu. Apa redaksinya? Itu dulu BA1 halal di awalnya Ustaz. Cuma pernah katanya ada sahabat Nabi datang bertamu. Intinya daripada kata cerita ini, keharaman BA1 karena istri Nabi sembunyi itu dagingnya. Ternyata masih ada, makanya Nabi mengatakan, haram itu, tidak boleh dimakan. Ini akal-akalan Pak. Yang mengharamkan BA1 bukan Nabi, bukan ulama, bukan fatwa, bukan. Yang mengharamkan langsung dari bos. Siapa bos kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya diambil pertanyaan, Ustaz betul nggak? Haram itu BA1, haram, tapi boleh kita makan. Loh, kok haram tapi boleh? Iya. Kalau zatnya haram, jelas haram. Tapi ada kalanya dibolehkan untuk mengkonsumsi. Yang mana? Kembali ke usul. Dasar agama, aturan-peraturan halal dan haramnya, dosa dan tidaknya. Yang pertama, orang tidak berdosa apapun kegiatan yang ia lakukan ketika ia benar-benar tidak tahu. Kita datang ke sanalah, ke negeri orang yang semuanya dihantam habis-habisan. Pokoknya busur, senapan, hampir semua dimakan semua. Kita datang, tiba-tiba kita dijamu. Enak, lezat, wangi, harum, kenyang. Sampai kita punya pusat malam bace. Kata orang Bugis, magem pulang bace bubuana. Mesobat itu. Nah, setelah kita kekenyangan, keenakan, bertanyalah kepada yang tuan rumah. Bu, enak sekali masakannya. Tadi itu apa? Oh, itu BA1. Masya Allah, astagfirullah. Bagaimana caranya? Maka saat Anda makan itu diampuni. Kenapa? Benar-benar tidak tahu. Apapun. Yang kedua, tidak terkena hukum dosa ketika ia dalam keadaan lupa. Benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa. Kata pepatah, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Yang ketiga, ad-darurat.
Ini banyak mengakali, darurat ustaz, darurat ustaz. Katanya ini obat berarti darurat. Dalam segi medis, yang dikatakan darurat dalam segi medis, satu-satunya yang mampu menyembuhkan penyakit kita hanya itu. Dan yang memberikan fatwa bahwa obat itu tinggal satu-satunya adalah memang ahlinya. Kita terkena penyakit gula, diabetes, atau sembaranglah penyakitnya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, oh obatnya itu hanyalah ini BA1 lah, atau khamar. Kan ada tuh kadang mengatakan khamar obat kuat. Bukan obat kuat, obat menghilangkan kesadaran. Obat katanya. Apakah sudah termasuk darurat? Kalau yang mengatakan itu bukan ahlinya, yang pertama belum. Yang kedua, kalau masih ada obat selain itu berarti belum. Carilah, berusaha mencari obat herbal kah? Apakah yang penting halal? Setelah kita sudah kehilangan akal lagi, sudah kehabisan lagi usaha untuk mencari obat, maka jalan satu-satunya baru dikatakan ad-darurat. Darurat. Kan banyak kan contoh yang diberikan para guru-guru kita masuk ke hutan tanpa membawa beban, berbekal kehabisan makanan di tengah hutan, tak ada pedalaman, tak ada binatang yang halal. Tiba-tiba datanglah BA1 pamer diri di depan. Pada saat itu ketika kita tidak makan benar, kalau tidak pingsan ya mati. Maka itu termasuk kategori darurat. Maka yang tadi katakan boleh dimakan, di situlah berfungsi. Boleh kita makan asalkan tidak sampai kekenyangan. Ambillah panah, ambillah parang, ucapkan bismillah juga rupanya. Dipotonglah binatang itu, dibikinlah sate bakar BA1. Boleh dimakan katanya, ternyata dicampuri dengan kecap bangong. Oh, beda lagi ceritanya Pak. Itu namanya mapas sedap. Yang boleh dimakan hanya untuk menambah stamina untuk melanjutkan perjalanan atau masa hidup di tengah hutan. Setelah kira-kira sudah mampu lagi bangkit, maka buang jauh-jauh. Jangan simpan di pikiran rasa dan lezatnya. Kenapa? Karena zatnya haram. Yang kedua, haram karena cara. Maksudnya apa? Caranya. Kopi halal, teh halal, apalagi komik halal. Kenapa hal komik? Obat. Kenapa bisa jadi haram semuanya? Ketika Bapak minum 10 ember kopi seketika itu juga, maka mau tidak mau pasti kelihatan rumah, tiang di atas, atap di bawah, alias teler. Kopi dasarnya halal, cuma cara kita menggunakannya, mengkonsumsinya sehingga membuat dia haram. Komik di TV pun ada di situ. Batuk mbak, minum dikomisin aja, berarti obat batuk. Kenapa bisa haram komiknya? Kalau Anda sudah meminumnya 50 dos. Apa efek sampingnya? Overdosis. Kelihatan katanya, saya nggak pernah Pak. Kalau minum komis pernah, cuma kalau sampai teler nggak pernah. Kelihatan bulan, dilemparlah dia pancingnya untuk memancing bulan, ditarik-tarilah pancingnya katanya. Kenapa halusinasi super tinggi? Karena overdosis, awalnya komis halal menjadi haram. Dan semuanya bisa jadi semua. Bahkan nasi pun bisa jadi haram Pak. Makannya setinggi gunung Latimojo, bukan lagi makan mampus, tapi makan teler namanya. Sampai di sini nasinya sudah buka puasa, awalnya sampai di pusat, karena buka puasanya pakai es cendol campur pisang hijau. Tiba-tiba datang istri, astagfirullah bapak, aku lupa kasih ki, ada tadi ayam goreng, dah kasih kita tangga, bawa lagi, dah santap sampailah di sini. Wih bapak, ternyata ada lagi, paling apa lagi nasi pelekok. Dia bawa lagi makan sampai tenggorokan, sehingga untuk air tinggal sedikit. Pingsan, teler, lupa ingatan, turunlah keringat, dingin. Kenapa? Karena over. Semua yang over Pak Bu itu nggak baik, kecuali over iman.
over kaya nggak baik. Kenapa? Pusing jadinya, mikirin di mana kita amankan kita punya harta. Over cantik, pusing juga. Istri over cantik, suami over non cantik. Ibarat begini, diboncenglah kita punya istri, yang jadi masalah kita yang bonceng orang yang tengok-tengok kita punya istri. Pusing juga. Kenapa? Cantik kita punya istri, banyak mata yang melirik. Maaf, ibu-ibu yang cantik jangan tersinggung. Over kegantengan, begitupun istri umpamanya tidak cantik, sedangkan suami luar biasa gagahnya, seperti gagahnya yang ceramah mungkin, kurangnya banyak, lebihnya sedikit. Kita dibonceng sama suami, jalan berbarengan, mungkin tangan kita bergandengan, tapi banyak yang menatap suami kita, sehingga kita cemburu, buta hati, mati hati. Kenapa? Karena makan hati. Makanya hati-hati dengan hati, bisa-bisa kita sakit hati. Semua yang over. Banyak minum pun begitu, minum 5 liter, muntah-muntah, yang jadi mabuk, teler, got dikira jalanan. Inilah semua yang diharamkan. Karena apa? Awalnya halal menjadi haram karena caranya. Kemudian haram karena perlakuannya. Haram karena perlakuannya. Maksudnya apa, Ustaz? Nasi halal, songkolok halal, telur halal, apalagi banyak. Buras halal, bahasa Jermannya tumbuh-tumbuh halal. Tapi karena cara kita memperlakukan makanan itu menjadi haram. Maksudnya apa? Kita bikin nasi tumpeng tingginya segunung, dibawalah ke bawah pohon-pohon yang angker besar, kita percaya ada penunggunya. Dijadikanlah sesajen-sesajen. Awalnya halal karena perlakuan kita, maka menjadi haram dimakan. Itu 3 bulan. Apa kata Allah lagi? Walahmul khinzir. Kemudian yang paling utama ialah wa ma uhilla li ghairillahi bih. Binatang atau hewan yang disembelih bukan karena menyebut nama Allah. Ini kan banyak menyembelih hewan, apalagi dekat waktunya, Pak. Sekarang itu ayam potong bersedih hati. Kenapa? Tiba masanya mereka akan mati massal setelah hari Lebaran. Disembeli, apa bacaan Ustaz? Tidak usah banyak baca-baca, bismillah kau saja. Ini tuh tarika. Nah, sebelum potong ayam, marah-marah. Jeneki, kenapa ayam diwuduki? Itu wudhu hanya untuk manusia, bukan untuk ayam. Pernah tidak ayam masuk masjid? Tapi, kenapa ada ayam mau tinggal saf depan, sudah berwudhu? Itu kan yang kadang ada di perantara kita, tidak mau memotong ayam kalau belum diberikan air wudhu. Mulai dari mana Pak Imam diwudhu ayam? Mulai dari kepala sampai kaki, sehingga ayam belum kena flu burung sudah flu. Disiramlah kepalanya, lagi bilang ayam mati tuh, cincin mau dipotong disiram lagi. Itu jenek ayam, jenek manu bahasa Jermannya, itu berasal dari kata bahasa Makassar. Yang ada orang Makassar pasti paham. Jenek artinya air, manu ya manu. Kalau orang Jawa manu burung-burung. Artinya apa? Itu ayam kalau mau dipotong nih, usahakan kita cuci dulu kakinya, Kak. Kalau ada kotoran di sayapnya, cuci sayapnya. Tujuannya apa? Ketika nanti hendak disembelih, kalau meronta-ronta itu tai ayam tidak kena muka Pak Imam. Itu tujuannya, Pak. Ada hadisnya, mana hadisnya? Buka hadisnya sampai gundul pun kita cari hadisnya, jenek ayam tidak bakalan ketemu. Kenapa? Ada saja dia. Sampai-sampai saya pernah lihat sapi pun dijeneki. Hebat. Sebelum dipotong, pakailah apa itu? Cere kan? Yang ada itu. Tidak tahu bahasa Indonesianya, Pak. Kita yang taksir sih. Isiram. Angkat tuh baca-bacana. Pakai niat wudhu juga mungkin. Ini yang lucunya, ayam yang dikasih wudhu, tapi baru dia tidak berwudhu.
tak balik makanya otak jangan didengkul di kepala. Ini banyak dari kita mengucapkan bismillah memotong hewan, itu pun caranya ada Pak. Cara memotong hewan, cepat tahu nanti hari lebaran kita yang ditunjuk mertua. Ayo, cara memotong hewan jangan sampai hewan tersiksa. Pakai pisau dapur yang sudah ompong. Oh, dipakai lagi menyembelih hewan tersiksa. Ajaran Nabi, tajamkanlah pisaumu. Yang dicari yang paling tajam yang kita punya itu yang kita gunakan menyembelih. Yang kedua, ketika pisau yang kita dapat tumpul, maka untuk mengasahnya, mempertajamnya jangan di hadapan hewan yang akan kita sembelih. Kasihan Pak, mereka melihat pisau, oh mati nih, sudah dipertajam pisau ini. Apa tujuannya? Menghargai sesama. Binatang kan juga sama-sama ciptaan Pak. Kemudian yang ketiga, kalau hendak menyembelih, menggorok lehernya, usahakan kita tutup matanya. Itu diajarkan Nabi itu baru benar. Kalau masalah jenek-jenek tidak ada. Tutup matanya, umpamanya kambing-kambing kan panjang telinganya. Pakailah telinga kambing untuk tutup mata kambing itu ketika kita hendak memotongnya. Pakai ayam, usahakanlah cari akal-akali pakai tangan kah atau bagaimana supaya tidak dilihat oleh ayam pisau itu. Datang anak muda, pikiran sempit, ilmu tumpul. Kalau begitu gampang Ustaz, dia potong ayam bukan pakai pisau, pakai kapak sekalian, tak berpisah kepala dengan badan. Ini lebih sadis. Olehnya itu harus diperhatikan, menyembelih binatang harus dengan nama Allah. Ketika bukan, maka itu haram untuk dimakan. Apalagi yang tercekik, binatang yang tercekik mati, yang terjatuh mati, kemudian yang dipukul mati. Nah, ini juga kembali kepada hewan. Ada kan kalau orang Bugis, atau kalau orang Buton, orang apa nggak tahu. Kalau orang Bugis ada yang namanya gerek kedua. Toh, haram dimakan gerek kedua, haram. Cuma cara pemahamannya beda. Yang dimaksud gerek kedua menyembelih 2 kali bahasa Indonesianya. Itu ialah saat disembelih masih hidup, tiba-tiba ayamnya kabur. Larilah ayamnya dalam keadaan leher terputus, lari ayamnya masuk ke got yang ada airnya, dalam air ia meninggal dunia. Maka itulah yang dimaksud gerek kedua. Kesimpulannya, 2 tempat atau 2 cara membunuh hewan itu. Bagaimana dengan pisau yang sama? Itu 2 kali disembelih namanya. Bedakan gerek kedua dengan 2 kali disembelih. Belum mampus ayamnya, ambil lagi. 2 kali belum mampus lagi, mati. Ambil lagi. Yang salah, potong. Belum mati. Kadang kan ada yang nakal Pak, mungkin kebal juga. Digorok lehernya, masih saja makan. Padahal sudah putus dia punya urat. Baru kita ambil kayu. Nah ini tadi yang dipukul, ambil balok langsung tapak, mati. Mati dengan balok, bukan mati dengan tadi potongan kita. Itu yang dimakan gerek kedua. Haram hukumnya kita makan. Dipotong, lari menyeberang jalan, datanglah RX King yang kencang, tabrak, pak, mati. Berarti itu juga gerek kedua. Ini yang harus kita perhatikan. Bukan mati dipotong baru masih hidup dipotong lagi, itu bukan namanya gerek kedua. 2 kali dipotong itu tetap sah kita makan, kecuali kalau 2 benda yang berbeda sehingga hewan itu mati, maka itu yang haram dimakan. Dipukul, ditanduk, itu haram dimakan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjepit haram, sudah dipukul haram. Bagaimana dengan anak panah atau tembakan senapan? Ada burung, susah kita tangkap, terpaksa kita tembak dengan senapan. Maka ulama mengatakan sebelum tembak ucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tak. Bagaimana kalau tembakannya meleset? Berarti masih hidup. Usahakan bismillah. Dan terakhir, haram kita memakan semua makanan dagingkah apakah yang dipersembahkan untuk berhala. Tidak boleh.
apalagi mengundi nasib dengan anak panah. Dulu Nabi, masa-masa Nabi, orang Arab itu mengundi nasib dengan anak panah. Dia membidik sesuatu, kalau kena, oh betul, berarti kita hari ini bagus. Sama dengan yang putar-putar itu, diputar, naik titik-titik 4 kah, titik-titik bentuk 5 kah, titik-titik bentuk 6 kah, yang segi 4 itu loh. Ya, itu namanya juga haram, Pak. Dua hukum yang kena, judi, yang kedua mengundi nasib dengan titik-titik, itu juga haram. Jadi tinggal kita memikirkan apa dampaknya. Anak bisa amburadul, bisnis kacau balau, rezeki pun tidak berkah, dimakan jadi penyakit. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya masih panjang pembahasan kita karena kita akan salat tasbih lagi nanti insyaallah subuh.